kita juga bisa sampai visi misi. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengumpulkan kita di sini. Semoga tahun depan lebih meriah lagi. Tuhan Tuhanku mengirimku sepenuhnya. Aku berjalan berjalan di lembah yang gelap, sebab Tuhanku sedia menjaga langkah hidup. Mari kita satukan doa-doa terbaik kita agar kaum pastor Daniel serta seluruh pasangan keluarga yang berbahagia untuk menghayati kekudusan dan kesucian hidup kita melalui cara hidup yang kita pilih. Dan setiap pilihan hidup kita itu adalah dikehendaki oleh Allah dan menjadi jalan menuju kepada kekudusan. Maka tidak ada namanya panggilan ini lebih jelek dari yang lain dan lebih mulia dari yang lain, tidak ada. Yang ada adalah bahwa setiap panggilan hidup kita, baik yang menghayati hidup berkeluarga maupun yang menghayati hidup sebagai seorang imam dan kaum religius, semuanya adalah panggilan menuju kepada kekudusan. Maka terima kasih untuk Pak Iko yang memulai rencana. Sebenarnya ada 6 keluarga di baru ketika mungkin ini ada 6 pasangan keluarga yang mungkin kalau bicara 1-2 menit khotbahnya sudah selesai. Apakah 5-6 pasangan yang sudah menghayati 25 tahun perkawinan ini, apakah air mata itu hanya air mata sukacita saja? Apakah sebenarnya ada air mata duka yang dialami? Oke, maka sekarang ini saya akan beri kesempatan, silakan sharing air mata sukacita dan duka cita itu untuk kita. kalau sebelumnya ada yang mau ditunjuk. Kalau ditunjuk, atau yang angkat tangan dulu. Kita buka sukarela dulu. Maksudnya antara enam ada yang sukarela mau memulai. Dari silakan. Terima kasih kepada saudara-saudara saya yang sudah hadir pada siang hari ini. Inilah kami, tidak ada topeng. Ngomongin sukanya dulu apa dukanya dulu? Ya. Iya saja tutup dengan suka itu yang bagus. Ya, duka dulu. Kalau yang sono sempat ke paus 11 tahun. Kalau saya tidak 11 tahun, cuma sempat lari-lari dikit 2 kali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Sempat lari 2 kali. Saya itu nakal. Tahun 2015. Kapan ya saya nakal ya, Pak? Jadi kami lulus 1997 ya, Mas. Terus saya di Jakarta, terus saya tugas pertama di Sulawesi, saya sudah tunangan. Tapi saya nakal, seperti kuda lepas dari kandangnya, jadi larinya kemana-mana. Anak saya membuatnya yang pertama itu di Puyana, tapi lahirnya di Tegal. Ya, oh iya lupa. Ada beberapa pilihan, mau karir bagus apa mau keluarga selamat. Nah, saya pilih keluarga selamat. Saya balik lagi ke Jawa. Nah, balik lagi nih bersama istri yang cantik nih. Dulu nggak gendut segini. Nah, terus setelah bersama gendut lagi. Nah, terus dia ngomong pengen kurus, akhirnya saya lari lagi, dia kurus
lagi. Nah, terus pas 2015 saya mencoba. Anak saya ngakon itu apa ya? Nyuruh ikut camp. Nah, setelah camp malah terjerumus Romo. Sampai sekarang pelayanan Romo. Tapi passion saya adalah RKUK Romo. Jadi tim RKUK tolong dilibatkan saya lagi ya. Nah, itulah kenakalan saya. Tetapi saya beruntung mempunyai bidadari yang gendut ini. Karena beliau setia menerima dalam suka dan duka seperti janji Romo. Jadi untuk malam suka duka walaupun kita banyak berantem, tapi saya setidaknya tidak tertawa seperti dia. Saya masih lalu berantem. Ya, aku lagi. Jadi kalau masak itu kalau tidak ada garam dan cuka tidak ada, tidak enak Romo. Ternyata jadi seperti sekarang ayam begini tidak ada sensasinya. Tidak seperti itu terima kasih Romo. Ibu langsung sedikit dulu lah. Tanggapan. Oh, ya baik-baik saja. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Duka saya udah diungkapkan sama suami. Saya jadinya saya nggak perlu inget-inget yang duka-dukanya. Pokoknya kita selalu menatap ke depan. Semoga keluarga kita itu senantiasa rukun, bahagia, senantiasa pokoknya tidak bisa dipisahkan kecuali maut yang memisahkan. Itu aja ungkapan sukacita kami kepada suami saya Terima kebersamaan itu akan sepanjang hidup dalam suka dan duka itu pertanyaan pertama di penyelidikan ekonomi. Silakan jawab. Baik, terima kasih Romo. Salam. Siang Bapak Ibu, terima kasih semua atas kehadirannya pada siang hari ini. Terus terang memang sebenarnya perayaan 25 tahun kami ini sudah kami rayakan sebelumnya. Jadi memang kebetulan Kak Eko mengajak kami untuk merayakan bersama, ya udah mungkin Pak Eko nggak pede rayakan sendiri. Jadi memang waktu itu saya sama keluarga di Jogja sudah merayakan acara ulang tahun Perak ini. Jadi tentunya saya bersama istri saya, anak Sia Bayu, tentunya selama 25 tahun ini untuk suka dan duka ya udah pasti ada. Ya, artinya memang kalau suka ya suka karena memang saya sama istri selalu bersama, apalagi istri saya cantik. Jadi rasa percaya diri saya juga ada. Kalau untuk suka dukanya ya pasti ada kan, namanya hidup berkeluarga tentunya pasti ada dukanya dan memang nggak setiap hari sih cuma di saat-saat tertentu aja. Memang terus terang kalau istri saya ini posesif mau dia memang cemburuan mau. Jadi kalau saya kumpul sama teman-teman Mimo, apalagi teman-teman sekolah, karena memang sebelumnya waktu pacaran itu dia sempat kumpul sama teman-teman sekolah, jadi sempat diinfokan sama teman-teman sekolah saya, si Yosef itu banyak pacarnya loh. Jadi ada keraguan. Jadi kalau di saat kumpul, makanya sekarang saya kalau di sekolah nggak pernah mau dilarang. Ayo mereka ya. Ya. Aman di Sangreal. Kalau itu sih memang
pernah saya rasakan waktu itu ya terpaksa saya ikut, ya dia sempat marah ya kita sempat ribut gitu kan. Jadi memang ada rasa apa sedikit ketidakpercayaan, rasa ya itu tadi. Ya, mungkin itu aja mau. Baik, silakan Ibu menanggapi dulu. Ternyata dulu itu banyak sekali partai. Oh, itu. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Kalau untuk posesif, bucin kali ya Mo. Karena saya kan sudah berjanji sama Tuhan seumur hidup, jadi mau nggak mau saya harus bucin sama dia. Karena saya berdoa saya harus bucin sama dia karena sampai mau dipisahkan. Jadi daripada nanti saya kemana-mana makanya ke dia aja. Kalau suka duka pasti ada Mo, tapi saya kembalikan lagi ke Tuhan, ke doa rosario. Pokoknya saya doa Tuhan menyatakan. Cuma itu senjatanya doa. Betul. Yang lain tidak mempan. Saya nggak mampu. Oke, baik. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu Bapak sudah hadir di acara kami. Jujur, kami berdua itu nggak ada sukanya. Karena memang kami 11 tahun berpisah, entah mengambil jalan ke bagian masing-masing, tentang bagaimana akhirnya berkat teman-teman juga. Jujur, teman-teman itu ngebulinya sampai hati. Lu kenapa nggak gabung lagi atau nggak bersatu lagi dengan istri? Ntar aja dulu, karena untuk pemikiran saya waktu itu saya pengen anulasi. Tapi entah bagaimana dengan bantuan komuniti, dengan teman-teman juga, akhirnya ya sudahlah, kami menyerah. Biarkan rumah tangga kami diisi oleh tangan Tuhan untuk selanjutnya, dan kami juga baru kali ini merasakan kebahagiaan. Saya menyarankan itu, jangan tawa loh. Dia paling jalan gitu Bu. Jadi selama 11 tahun kami ngambil jalan sendiri, kami ya dengan diundur juga kekuatan tangan Tuhanmu. Ya kami menyerah, akhirnya Tuhan yang membentuk rumah tangga kami ke depannya. Terima kasih juga untuk doa-doa Romo Dedi, Romo Daniel. Ya kami jujur ya gak ngerti ya untuk jalan ke depannya, ya Tuhan aja yang mengisinya terhadap rumah tangga kami. Karena istri saya kok malu, ya saya aja mewakili semuanya. Oke, terima kasih banyak, terima kasih. Saya ketika kita ke belakang sepertinya Pak Janu sudah pegang. Ini termasuk salah satu suami-suami takut istri. Iya. Kayaknya ras terkuat di dunia adalah salah satunya wanita, Mo. Oke. Kita juga ini surprise sekali. Kok tiba-tiba kita jadi pengantin dadakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengundang kami. Kebetulan kami 25 tahunnya kemarin bulan Mei, dan kita minta pemberkatannya ke Panti Asuhan Vincentius dengan Romo Anton. Ya. Sebetulnya kami ini suka dukanya juga seperti keluarga yang lain, dan derdor sampai sekarang pun masih saja, diem-dieman juga masih. Kalau ada yang nggak cocok, karena kita ini keluarga Jawa, apa-apa adalah silent treatment. Jadi kayaknya dari hati yang terdalam baru-baru ngerti, Mo. Betul.
Ya, kita mengalami fasenya juga sama lah ya dengan yang lainnya. Masa anak-anak kecil, masa kita sekarang anak-anak udah dewasa. Kemudian kita juga mengalami masa-masa terpuruk pun juga pernah mengalaminya juga. Dan kita ini dari awal kan memang berbeda sekali, dari sisi fisik aja udah beda. Banyak orang yang meragukan, ini satunya gede banget, satunya kecil banget gitu. Dan dari awal kita juga dari sisi religi kita juga beda ya, dari latar belakangnya. Terus terang kemarin juga kita ke pemberkatan ke Romo Anton, pas banget Pak Janur itu 25 tahun ikut di gereja Katolik. Jadi pemberkatan. Kita tepuk tangan dulu. Ini hebat banget mendampingi jadi keluarga. Setidaknya kita berusaha untuk menjadi keluarga Katolik. Gimana sih ini sama-sama masih belajar. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang di Paroki Paulus sudah setidaknya mendampingi keluarga kami. Dan puji Tuhan, selama ini kita juga belajarnya dari tempat kita bekerja. Pak Janur kok kebetulan di KG juga teman-teman Katolik banyak. Jadi proses belajarnya kita ini learning by doing sampai sekarang. Gitu. Ya mohon maaf kalau dari sisi religi kita nggak terlalu masih sama-sama belajar. Sampai sekarang pun juga ya daderornya masih ada. Ya. Dan semoga dengan berkat teman-teman di sini, berkat Romo, kita semuanya di sini tetap dipanjangkan umurnya sampai maut memisahkan. Itu aja sih. Amin. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Romo. Saya juga mau ucapkan terima kasih sama Pak Eko dan Bu Eko yang mengundang saya untuk hadir pada saat siang hari ini nih. Tadi begitu sampai di parkiran, ditanyain, maju kapan itu? Saya udah bulan kemarin. Ya udah sekarang maju aja, nggak usah. Saya udah doain, saya ucap syukur sendiri aja di rumah saya bilang. Tahu-tahu saya duduk di belakang dipanggil ke depan untuk ikut acara pada saat siang hari ini. Ya, makasih sekali lagi makasih. Jadi pada tahu nih, ternyata udah tua juga saya. Kalau perjalanan kami berkeluarga dengan istri saya ini, karena memang saya ini dulunya Muslim, kecil Muslim, gede kayak Kristen, tua Katolik. Ya. Itu ya. Ya waktu SD saya Muslim, SD kelas 5 pindah ke Kristen karena ada kejadian luar biasa yang dialami oleh orang tua saya. Ini gak usah diceritakan ya gitu kan. Nah begitu kerja di Jakarta, ya maklum saya laki-laki orang dari kampung, culun luar biasa. Karena memang saya lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, Pucuk Gunung, lahir Gunung Lawu, sebelah selatan. Ya, jadi ya memang pergaulannya kuper-kuper bagaimana gitu. Kenal sama istri, masih beda agama. Pada saat itu ceritanya panjang, saya putus cinta, dia putus cinta. Saya jomblo, dia jomblo. Sama-sama jomblo, saya datengin ke asrama karena dia di asrama putri. Kita kan sama-sama jomblo nih, kita jalan aja yuk. Kok bisa begitu? Pokoknya kita jadian aja, jadi apa enggak jadi terserah nanti, yang penting kita coba jalan bareng. Nah, gitu. Dan ternyata Tuhan merestui sampai sekarang. Tapi prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan, karena saya masih Kristen, orang tua saya di kampung juga masih Kristen. Pihak dari istri kan juga Katolik kental. Nah, nggak didukung dari orang tua saya. Orang tua saya itu ngomong, kamu boleh nikah. Nah, tapi ada dua pilihan. Kalau kamu tetap nikah secara Katolik, bapak sama ibu nggak mau ngurusin dan tidak mau mengeluarkan sepeser uang pun. Semuanya kamu sendiri yang urus. Tapi kalau kamu mau nikah di Wonogiri, di gereja Bethel Injil Sepenuh di sana, kamu gak usah ngeluarin uang sepeser pun. Datang duduk manis sudah menikmati pesta. Dan orang tua saya seperti itu. Tapi pihak istri dari sana tidak mau. Ya tetap kita harus Katolik. Ya udah akhirnya saya ngambil Katolik, ngikutin langkah istri, ikutin Katolik. Saya masih katekumen waktu itu. Jadi ada dispensasi.
ada dispensasi di saya nikah di 21 Juli 2001 masih ya saya nikah di Lampung. Jadi memang peristiwanya kami tidak didukung oleh orang tua. Ya semua kami mulai dari nol. Kenapa bilang seperti itu? Karena saat saya nikah, kedua orang tua istri saya itu sudah tidak ada. Jadi memang istri saya itu sudah yatim piatu. Jadi saya merasa bangga juga karena menikahi anak yatim piatu itu katanya suatu apa namanya cari pahala yang luar biasa gitu. Coba kalau nggak ada saya, siapa yang mau sama dia kan gitu. Ya kita sebagai laki-laki perlu sombong dikit lah gitu ya. Kita buka dada aja, kalau nggak ada saya siapa loh ya. Tapi ternyata memang ini termasuk kayak Bu Eko. Dulu badannya kecil, sekarang hampir sama dengan Bu Eko. Kebalik, saya yang mengecil, dia yang membesar. Saya yang tertindas, dia yang menindas. Bukan mau karena punya pabrik gula. Jadi luar biasa memang perjalanan kami. Dan sampai akhirnya kami punya anak pertama pun, orang tua saya itu nggak mendampingi kami. Pada saat anak saya pertama lahir, yang mendampingi saya itu malah saudara saya yang ada di Jakarta sampai masuk ruang persalinan. Saya info atau beri kabar ke orang tua, Pak Bu, cucu lahir cowok, itu kan. Oh iya, selamat ya, udah selesai. Ya, dengan harapan kami, ya Boyo datang kayak gimana gitu loh. Karena saya itu sebenarnya di keluarga itu kan anak laki-laki satu-satunya. Jadi memang orang tua agak kecewa karena memang saya kelepas dari jalur. Jadi dibiarin aja. Setelah umur 3 bulan itu, 3 bulan orang tua saya baru datang ke Jakarta. Baru itu dia mau gendong cucunya. Ya puji Tuhan sampai sekarang. Bahkan sempat anak saya itu saya titipkan di orang tua di Wonogiri karena kami nyari yang ngomong itu tidak dapat. Luar biasa, Tuhan tetap mengasihi kami. Bahkan karena begitu mau saya ambil, ada pahitnya lagi. Anak mau saya ambil, orang tua malah ngomelin saya, kamu tuh pelin-pelan gak jelas. Tadi dititipin, baru ditaruh, mau diambil lagi. Mau jadi apa ini anak? Pokoknya anak boleh kamu bawa kalau kamu sudah punya rumah. Aduh, siapa yang rumahnya sopo yang mau tak ambil siapa itu? Emang rumah seharga 1.000 2.000 siapa itu? Akhirnya kami memaksakan diri ngambil rumah. Nah itu pun ada kendala lagi. Begitu sampai sini, bapak saya itu juga nyeletuk, duduk itu. Saya waktu berdua sama bapak itu duduknya agak-agak ini ngenes, kalau saya itu ngenes waktu itu. Ya Pak, ya Pak, gitu kan. Kalau istilah saya lah rumahmu ini kalau kandang sapi gede, kandang sapi yang rumah kaya. Waduh, rumahmu itu dengan kandang sapi yang di rumah, gedean kandang sapi yang di rumah. Rumahnya kecil mau. Dan nggak bocor kayak ini, kandang sapi itu juga di tembok di sini juga ini. Kalau di kampung kan memang kandang sapi itu juga tembok dan gede. Saya beli rumah di sini aja ngutang, pinjam, masih dihina begini, kan. Sedih saya waktu itu. Tapi saya nggak ngomong sama istri. Kalau ngomong sama istri pasti dia nangis. Ya kan perempuan biasanya kan cuma nangis. Kalau laki-laki kan mukanya kayak dibeset pun kayak apa juga bodo amat. Gitu. Nah itu. Jadi saya nggak ngomong sama istri. Kalau bapak sempat ngomong kayak gitu, ya baru kali ini beliau dengar kayaknya. Akhirnya, yuk kok kayak gini amat ya. Jadi orang tua baru, punya rumah satu kecil di Najib begitu. Sebetulnya kisah kami itu ya Pak Eko seharusnya tahu. Sampai sekarang berdiri di sini masih kuat itu ya karena Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Walaupun awalnya saya merasa dijomplong ini apa, masa dijorokkan ke tempat yang ini.
saya itu nggak siap apa-apa, pokoknya kamu harus masuk ikut cap. Gua saya ngeyel bro, Pak Eko ini kurang ajar bener loh di sana. Orang saya nggak tahu-tahu disuruh masuk. Tapi memang dengan cara seperti ini mungkin Tuhan ini merupakan proses pembentukan diri kami, keluarga kami, dan puji Tuhan anak saya sekarang juga dua-duanya cowok udah gede semua. Saya rasa cukup itu. Terima kasih. Ibu mau sampaikan sesuatu? Enggak, terima kasih banyak ke Pak Eko karena mau mendorong Pak Joko. Soalnya gitu ya. kalau saya yang dorong kayaknya membal dong, mau balik lagi ke saya gitu. Ya, Itu aja ya, sih ya. mau. Terima kasih Oke. untuk lingkungan dan wilayah yang mendukung. Ya, Terima ya. kasih. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Nah, yang terakhir ini yang mendorong saya di depan gitu ya. Jadi sebenarnya kami sudah kemarin sudah merayakan perayaan syukur pernikahan kami tanggal 24 Juni. Kemarin kebetulan di rumah. Nah, makasih mungkin kita diundang lagi di sini. Mau ngomong apa ya? Jadi sebenarnya kalau kami 25 tahun itu menikah secara Katolik. Jadi kami sebenarnya pertama menikah itu secara Protestan tahun 2001. Baru 10 tahun kemudian kami menikah secara Katolik. Kalau suka duka pasti ada suka duka, karena kalau kita tidak pernah merasakan duka juga kita tidak pernah menikmati rasa suka itu pasti. Dan kalau mungkin agak lebih religius, jadi kalau kita pernikahan kan selalu ada perjuangan, dan kita selalu memandang bahwa ya kita memikul salib masing-masing. Dia memikul salib, memandang saya sebagai salib, beliau memandang saya sebagai salib gitu. Tapi saya yakin salib yang ditanggungi oleh istri saya pasti lebih besar ini. Ya, mungkin itu udah. Sebenarnya kami kadang itu kalau kami sharing gitu ya Bapak Ibu, kami menganggap perkawinan kami itu anomali gitu ya. Karena kami memang memulai dari perkawinan di gereja Protestan. Jadi tahun 2001 yang lalu kami menikah sebagai pasangan itu di gereja Protestan, dan 10 tahun kemudian pada saat anak saya mau dibaptis, kami baru mulai mengurus administrasi di gereja Katolik, dan kami pengukuhan perkawinan di gereja ini itu bulan Desember tahun 2011. Kemudian saat itu juga saya masih Protestan. Saya masih kekeh ya, maksudnya dengan iman Protestan saya gitu. Sampai kemudian saya baru mulai katekumen dan resmi menerima komuni pertama itu pada perayaan Malam Paskah tahun 2014. Jadi selama 14 tahun itu kami kesana kemari ya memang kami lebih banyak ke gereja Katolik ya, tapi saya sendiri masih ngotot bahwa saya masih Protestan gitu. Jadi jika dalam satu rumah ada dua iman, saya rasa memang Bapak Ibu juga merasakan bagaimana perbedaan pandangan dan cara pikir pasti ada gitu. Dan itu saya yakin hanya karena kasih kemurahan Tuhan aja kalau kami masih bertahan hingga hari ini gitu. Dan kami dulu tidak tahu, saya baru sadar waktu perayaan perkawinan kami di rumah yang ke-25 tahun kemarin itu, kalau saya sedang tugas sebagai komentator, saya akan membacakan pengumuman saling menerimakan sakramen perkawinan. Saya nggak tahu penerimaan sakramen perkawinan itu seperti apa. Dan baru saat pemberkatan perkawinan yang ke-25 tahun kemarin, Romo Dedi memberikan komuni kepada kami saling memberikan komuni. Baru saya paham, oh iya, ini saling menerimakan sakramen perkawinan itu ternyata seperti ini. Dan itu baru saya rasakan setelah 25 tahun kami menikah. Tapi berkat Tuhan memang luar biasa ya Bapak Ibu. Maaf saya agak emosional.
kami memulai dari jalan yang berbeda, tapi pada saatnya ketika Tuhan berkenan, mulai tanggal 24 Juni kemarin, kami sudah diberkati secara khusus di beberapa misa. Jadi sepertinya berkat Tuhan itu diberikan berlipat ganda dengan penantian saya yang 23 tahun. Jadi itu benar-benar sukacita yang saya rasakan sebagai seorang Katolik. Jadi itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. yang sangat juga loh, karena semuanya serba dadakan. Terus kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pasutri yang pada hari ini berhasil kita prank. Terima kasih juga kepada teman-teman, saudara-saudara kami di wilayah, di lingkungan dan di paroki yang sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir untuk bersama-sama. Kami tidak tahu kapan bisa melangkah ke yang 50, karena kita semua tahu kapan bisa menyampai ke sana. Terima kasih juga kepada anak-anak kami yang sudah mensupport kami dalam perjalanan 25 tahun ini. Kepada orang tua, berkat doa dari orang tua kita, dari ibu dan bapak kita juga bisa sampai di sini saat ini. Jadi terima kasih semuanya, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengumpulkan kita di sini. Semoga tahun depan lebih meriah lagi. Tidak hanya 6 pasang, tapi bisa 10-20 pasang. Amin. Terima kasih Romo. Oke, baik. Kepada Romo, kami mohon untuk bisa maju ke depan. Kita berada di sini 2 tahun ke depan lagi, hampir 1 tahun selesai, dan saya akan terus memberikan yang terbaik bagi terima kasih atas semua dan dukungan yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu dan Diakon. Menyinari